Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan klausa join seperti inner join, left join, right join. Kemudian menjelaskan penggunaan klausa group by dan having. Baiklah, yang pertama saya akan menunjukkan bagaimana caranya menggunakan klausa inner join. Inner join ini sama halnya seperti irisan pada dua buah himpunan. Jadi jika kita mempunyai himpunan A dan himpunan B, atau bisa kita sebut tabel A dan tabel B, jika kedua himpunan ini memiliki dua anggota yang sama, maka dia akan beririsan. Jadi saya akan membuat dulu kolom yang akan saya pakai dari tabel restoran ini dan tabel staff. Pertama saya akan membuat kolom yang pertama restoran, kemudian restoran. Oke. Di sini terdapat 4 nama restoran, ya. Kemudian yang kedua saya akan menggunakan yang staff, dari staff, tabel staff. Yang akan saya gunakan adalah nama karyawan. Select, terus nama karyawan from staff. Oke, oh maaf, ini ada kesalahan. Nah, jika sudah ada kedua ini, maka kita akan bisa buat irisannya atau inner joinnya. Select, terus nama restoran, kemudian nama karyawan, kemudian from, ya, dari. Nah, setelah dari ini kita kasih nama tabel yang pertama. Tabel yang pertama itu restoran, saya pakai restoran. Kemudian dikasih inner join, klausa inner join. Kemudian setelah klausa inner join ini kita kasih nama tabel kedua, yaitu staff. Kemudian on, setelah on ini kita mengasih atau memberikan kondisinya atau referensi gitu. Jadi kan di sini terdapat kode restoran, ya, di sini juga terdapat kode restoran. Di sini adalah primary key dan di sini adalah foreign key-nya. Jadi restoran dot, ya, titik atau dot, terus kode restoran sama dengan staff dot kode restoran. Nah, jadi yang akan muncul itu Ana restoran beririsan dengan Vincenzo, Ana restoran juga beririsan X7, Gusto sama Lord of Darkness, lalu Gusto juga beririsan dengan Joseph, Ferguson dengan Doflamingo. Inner join ini hanya memunculkan irisannya aja, dan Ryu Cafe tidak ada, ya, di sini karena dia tidak beririsan dengan nama karyawan dari staff. Baiklah, kemudian saya akan menunjukkan bagaimana caranya menggunakan klausa left join. Left join ini bisa dibilang hampir sama seperti inner join yang memunculkan irisan, namun dia juga memunculkan himpunan yang bagian sebelah kiri atau himpunan pertama, atau bisa kita bilang itu tabel
pertama. Jadi langsung saja select nama restoran, nama karyawan, from restoran, left join, staff, on restoran, titik kode restoran sama dengan staff kode titik kode restoran. Oh maaf, ini ada A-nya. Nah, dia akan memunculkan app yang beririsan seperti yang tadi yang di sini. Kemudian dia akan memunculkan Ryu Cafe karena Ryu Cafe terdapat di himpunan A. Jadi dia akan memunculkan himpunan A dan memunculkan namanya irisan yang tadi seperti inner join ini. Kemudian untuk right join itu kebalikan dari left join. Jadi dia yang akan muncul itu irisan dan himpunan B atau tabel keduanya. Jadi select terus nama restoran ya. Terus nama karyawan lagi. Karyawan. Kemudian from tabel pertama ya. Jangan lupa nama tabel pertama. Habis itu baru habis right join baru tabel kedua. Join tabel kedua. On restoran dot kode restoran sama dengan staff dot kode restoran. Nah, yang akan muncul itu irisan dan himpunan B-nya. Seandainya teman-teman membuat lebih atau ada yang di himpunan B tidak beririsan dengan himpunan A, maka dia akan muncul seperti Ryu Cafe ini. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan klausa group by. Klausa group by ini digunakan untuk mengelompokkan suatu nilai atau beberapa nilai. Langsung saja ke contohnya, mungkin saya akan menggunakan tabel yang ini aja, from pesanan. Nah, jadi di sini terdapat ada yang 150, ada 4, terus 200, ada 151, juga ada 1. Oke, mungkin langsung saja saya tunjukkan. Pertama kita buat select, kemudian count ya, count, kemudian di sini saya isi kode pesanan, kemudian di sini saya tulis from pesanan, kemudian di sini ada group by. Oh maaf, di sini saya ingin tambahin aja harga pesanan. Harga pesanan. Oke. Pesanan group by.
kode pesanan. Oh maaf, sepertinya ada yang salah. Ya, ini yang salah. Nah, jadi seperti ini yang akan muncul. Jadi dalam satu kelompok itu akan muncul account-nya ya. Di sini ada 114 yang harganya ada satu menu atau nama pesanan yang harganya 151, kemudian satu menu yang harganya 200 dan 4 menu yang harganya 150. Lalu bagaimana jika saya ingin mengurutkannya dari 150, kemudian 151, kemudian 200? Kita tinggal tambahin aja itu order by ya, order by harga pesanan. Maaf. Nah, oh maaf, saya lupa descendingnya. Tapi ini berhasil juga ya, descending. Ya, seandainya saya ingin membuat dari atas ke bawah gitu. Nah, dari 200, 151, 150 ribu. Nah, jika ingin dari bawah kita ubah aja jadi ascending. Nah, 150, 151 dengan 200. Baiklah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana caranya menggunakan klausa having. Klausa having ini digunakan saat klausa where tidak dapat digunakan dan fungsinya hampir sama dengan group by. Namun bedanya dia hanya akan memunculkan satu ini saja, satu row-nya aja, atau satu nilai dari count, kode pesanan, dan harga satu nilai dari harga pesanan. Baiklah, langsung saja select count, kode pesanan, kemudian harga pesanan, kemudian from pesanan group by, harga pesanan. Nah, setelah group by ini kita kasih having. Nah, having ini kondisi ya. Setelah ini kita kasih kondisinya. Kondisi yang saya kasih itu count kode yang ini ya, yang ini ya, yang ini countnya count kode pesanan. Misalnya kita kasih kondisi lebih besar dari 1. Nah, yang akan muncul akan yang 150 dan kode pesanannya ada 4 gitu. Nah, 150 hanya 1. Lalu bagaimana jika kita ganti ke lebih kecil dari 1? Maka dia akan tidak muncul atau tidak ada row yang diselect. Kemudian jika kita kasih ini lebih kecil dari 2, maka yang 1, yang 2 ini, yang 200 sama 151 akan muncul. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.